Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Mempuji. Mempuji akan menyampaikan materi pembahasan IPS pada pertemuan yang ketiga. Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Pada saat tentara sekutu memasuki kota Bandung, para pejuang sedang melakukan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu membacakan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Namun para pejuang Indonesia tidak memperdulikan ultimatum tersebut. Akhirnya terjadi insiden antara tentara sekutu dengan pejuang Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia, mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Demi keselamatan rakyat dan pertimbangan politik, pemerintah pusat Republik Indonesia memerintahkan TRI dan para pejuang lainnya mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Tokoh-tokoh pejuang seperti Aruji Kartawinata, Suryo Dharma, dan Kolonel Harisna Sution yang menjadi panglima TRI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka sepakat untuk mematuhi pemerintah pusat. Rakyat akan diungsikan keluar kota Bandung. Namun mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung bagian selatan itu karena secara utuh kepada musuh. Sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang melancarkan serangan umum ke arah markas besar sekutu dan berhasil membumi hanguskan kota Bandung. Dalam waktu 7 jam, kota Bandung menjadi kota yang berkobar. Setiap warga membakar rumah mereka. Pembakaran tersebut bertujuan untuk menghentikan dan mencegah tentara sekutu dan tentara Nika yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Sekarang silakan menjawab pertanyaan ini anak-anak ya. Di mana terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Nah, di kota Bandung. Pertanyaan 2. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu membacakan ultimatum pertama. Apa isi ultimatum tersebut? Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu membacakan ultimatum pertama. Apa isi ultimatum tersebut? Yaitu mengosongkan kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Pertanyaan yang ketiga. Pada tanggal berapa tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua? Yaitu pada tanggal 23 Maret 1946. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan rakyat membakar rumahnya sampai habis tak tersisa?
menggantikan dan mencegah tentara sekutu dan tentara nikah yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Pertanyaan yang kelima, kapan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Yaitu pada tanggal 23 Maret 1946. Kita lanjut. Perjuangan fisik saja tentu tidak akan membuahkan hasil apabila tidak dilengkapi dengan perjuangan diplomasi. Untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak perjuangan diplomasi yang terjadi di meja perundingan. Yaitu diantaranya adalah perundingan Linggarjati. Terjadi pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Hasil dari perundingan Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Yang satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 di Jakarta di atas kapal Renville milik Amerika Serikat. Hasil dari perundingan Renville yaitu Belanda tetap berdaulat atas wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk. 2. Republik Indonesia Serikat disingkat dengan RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya untuk pemerintah federal sementara. 2. Perundingan Renville. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah kecil yang dikuasai oleh para pejuang kemerdekaan, namun berada dalam wilayah kekuasaan Belanda. Menurut garis Van Mook. Garis Van Mook adalah garis yang memisahkan Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Perundingan Rum-Royen dimulai pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949 di Hotel Dendles, Jakarta. Jakarta. Hasil pernyataan pemerintah RI yaitu pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Pemerintah RI turut serta dalam konferensi meja bundar dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. 3. Perundingan Rum-Royen. Sedangkan pernyataan pemerintah Belanda yaitu pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Indonesia ke Jakarta. Yang kedua, pemerintah Belanda membebaskan secara tidak. Saya ulangi, 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik lain yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda setuju Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
4 konferensi meja bundar akan secepatnya diadakan di Den Haag sesudah Republik Indonesia dikembalikan di Jogja. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Hasil dari konferensi Inter-Indonesia 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat yang disingkat dengan RIS, yang berdasarkan demokrasi dan federalisme. 2. RIS akan dikepalai oleh presiden yang dipilih oleh negara-negara bagian, yaitu RIS dan BFO atau Badan Permusyawaratan Federal. 3. Dalam konstitusi sementara harus ada ketentuan tentang negara-negara bagian yang terhimpun dalam RIS. 4. RIS akan menerima kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. Nah, sekarang 5. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. 6. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. Konferensi Inter-Indonesia sidang kedua. Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan konferensi meja bundar. Sekarang yang 6 yaitu konferensi meja bundar. Berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil dari konferensi meja bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Pelaksanaan penyerahan kedaulatan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan dirundingkan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RI. 4. Akan dibentuk satu Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. 6 tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia dan KNIL dibubarkan, kemudian akan digabung dengan APRIS. Pertanyaan pertama, sebutkan perjuangan diplomasi yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, yaitu 1. Perundangan Linggarjati, Perundangan Renville, Perundingan Rumroyen, Konferensi Inter-Indonesia, Konferensi Inter-Indonesia sidang kedua, dan Konferensi Meja Bundar. Perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 10 sampai 15 November 1949. Sebutkan wilayah-wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda secara de facto. Sumatera, Jawa, dan Bali. Pertanyaan keempat, perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947. Pertanyaan kelima, garis Van Mook, yaitu garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Pertanyaan yang keenam, perundingan Rumroyen dilaksanakan pada tanggal berapa? Yaitu 4 April sampai 7 Mei 1949. Di manakah tempat dilaksanakan perundingan Rumroyen? Yaitu di Hotel Den Easden, Jakarta.
Konferensi meja bundar yang disingkat dengan KMB berlangsung tanggal berapa? Yaitu tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pertanyaan yang ke-9, di manakah pelaksanaan dari konferensi meja bundar? Jawabnya yaitu di Den Haag, Belanda. Demikian anak-anak materi pembahasan dari pembelajaran IPS hari ini. Terima kasih. Semoga materi ini berguna untuk belajar di rumah. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih.